Selamat datang di channel Duta Auto Solution. Ini yang saya pegang, head unit Android keluaran terbaru dari Momentum. Tipenya MO9166360. 360-nya itu artinya dia sudah support dengan kamera 360. Nah, bentuk kamera 360-nya seperti ini. Kamera 360 ini sudah berteknologi 3D. Jadi dia bisa di-switch ke 2D. Selain dia teknologi 3D, dia sudah bisa sebagai alat perekam atau DVR. Penyimpanannya itu nanti disimpan di flash disk. Flash disknya itu kita harus beli sendiri, tambahan. Terus kelebihan lainnya, si Momentum ini sudah menganut teknologi layar IPS. Yang dimana layar IPS itu teknologi yang kalau kita lihat dari sisi manapun, kualitas gambarnya itu tetap sama. Dan kalau pas malam hari kita nonton video, itu kualitas gambarnya itu tidak bikin silau mata. Jadi kita masih bisa dengan aman nonton. Terus si Momentum ini dia ada dua tipe, 9166 dan 1166. Tandanya layar 9 in dan 10 in. Terus RAM-nya itu 4 GB dan ROM-nya itu 64 GB. Jadi dengan dua ukuran layar, head unit ini bisa dipasang di mobil apapun. Mau pasang di Mercy, mau di BMW, atau di mobil Jepang yang lainnya. Kebetulan kita sekarang pasang itu di mobil Toyota Innova Reborn. Yang kita pakai sekarang adalah layar 9 in. Di Reborn ini bisa pakai dua ukuran ya, bisa 10 in dan 9 in. Jadi tergantung si frame-nya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi si head unit Android ini bisa dipasang di mobil apapun. Yang penting frame dan soket PNP-nya itu ada. Kita memakai soket plug and play khusus buat Toyota. Jadi pemasangannya itu sangat cepat, nggak sampai 1 jam ini pemasangannya. Di Momentum ini dia juga sudah bisa wireless CarPlay dan Android Auto. Cuman kalau Android Auto-nya dia harus tetap pakai kabel. Kita coba ya Android Auto-nya. Kita ke menu tiling. Nah, ini bentuk si Android Auto-nya. Di Android Auto ini kita bisa membaca pesan dari aplikasi WhatsApp. Hanya bentuknya itu berbentuk suara, tidak berbentuk tulisan. Contohnya seperti ini. Pulang jam berapa? Apa Anda mau balas? Oke, balas. Oke, apa pesannya? Pulang malam. Isinya pulang malam. Anda mau mengirim atau mengubahnya? Iya, kirim. Terkirim. Nah, salah satu keunggulan si Android Auto kita buat membalas WhatsApp dengan perintah suara. Jadi ketika kita nyetir itu sangat safety, jadi tidak mengganggu pandangan kita. Lalu di dalam Android Auto itu ada Spotify, ada YouTube Musik, ada navigasi Google Map, atau yang biasa pakai Waze itu juga bisa. Di sini ada YouTube Musik. Kita bisa main musik dari Android Auto juga. Jadi kalau kita pakai Android Auto, otomatis sudah langsung streaming. Jadi kita tanpa perlu harus tethering dulu. Head unit ini yang tadi saya bilang sudah menganut teknologi layar IPS Full HD. Sekarang kita coba Netflix. Chris, wait. Nah, I'm sorry. ini kita lagi setel film Resident Evil yang ada di Netflix. Untuk settingannya, tadi saya setting dengan kualitas gambar yang paling tinggi, antara 1080 atau 4K ya. Dan ini benar-benar lancar. Jadi di Momentum ini juga mensupport multitask, atau yang kita bilang itu dia bisa dua aplikasi bekerja sekaligus.
navigation, terus kita sambil nonton Netflix. Nah, jadi si navigasinya itu tidak tertutup oleh si aplikasi Netflix. Jadi dua-duanya kerjanya bebarengan. Lalu untuk tampilan launch-nya itu menurut saya juga tidak terlalu rame ya, karena dia memainkan warna antara hitam dan emas, yang dimana ini tuh warna netral. Ada kan head unit yang warnanya warna-warni, yang bikin kita tuh selalu ingin mematikan layar. Kalau ini walaupun gak dimatikan layar, menurut saya masih tetap bisa diterima, nggak norak dia. Terus di head unit ini juga sudah mensupport voice command. Voice command-nya itu termasuk sangat responsif. Ayo kita coba. Matikan layar, nyalakan layar, naikkan volume, naikkan volume, kecilkan volume. Sangat responsif kan? Terus head unit ini sudah memiliki fitur DSP. DSP itu sangat penting untuk suara bagus. Memang si merek Momentum ini selain dia ada head unit Android, dia juga ada berbagai macam dan jenis audio mobil. Yang paling terkenal di Momentum ini amplifier dan subwoofernya buat SPL. Itu sudah sering dipakai di kontes-kontes audio. Jadi sekarang saya juga mau tes suaranya. Ini bentuk DSP-nya. DSP-nya ini unik ya. Biasanya head unit premium itu equalizer-nya hanya ada 31 band. Tapi di Momentum ini equalizer-nya ada 48 band. Wah, lengkap banget ini. Ini udah lebih dari DSP beneran. Dan di sini ada surround sound, yang dimana kita bisa setel staging dan imaging suara. Banyak nih settingan buat audionya. Nah, sekarang kita tes suaranya itu bagusnya seperti apa sih. Kalau biasa dulu head unit Android yang dulu ya, itu suara treble-nya itu kayak mendem. Tapi kalau di sini itu benar-benar kelihatan. Lalu untuk layar Momentum ini dia sudah menganut Corning, dimana Corning itu teknologi anti gores buat layar-layar touchscreen. Di sini juga ada assistive touch ya, yang biasa digunakan di smartphone iPhone. Untuk head unit Android Momentum ini yang berukuran layar 9 in harganya 4 juta. Kalau yang 10 in harganya lebih mahal 100.000. Lalu kalau kalian mau nambah kamera 360 ini hanya menambah 1 juta. Ingat, harga-harga ini hanya harga unit, belum termasuk jasa instalasi, soket plug and play, dan frame. Nah, kalau kalian mau menanyakan tentang pemasangan komplit, kalian bisa langsung tanyakan ke tim kami. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga head unit review kali ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang sedang mencari head unit Android. Makasih udah nonton. Bye.